Ya Allah nak, bisa sampai sakit gini liburan itu. Emang seharusnya kakak bobo aja di rumah, jangan liburan. Jadi sayu gini anak mama. Alinah berbicara sambil mengusap-usap Hazel yang berada di dalam dekapannya. Tepat 30 menit yang lalu, Hazel dan David sudah tiba di Jakarta. Gendra dan si kembar tiga yang menjemput Hazel dan David. Alina tidak ikut karena dirinya masih dalam masa pemulihan. Dan siapa yang akan menjaga anaknya nanti jika mereka menangis? Napa anak gue bisa sakit? Tanya Gendra santai. Gendra memang tidak memarahi atau menginterogasi David karena pulang dengan keadaan Hazel yang menangis dan sakit. Gendra paham sepenuhnya bahwa itu bisa jadi dari cuaca yang berbeda dari Skotlandia dan Indonesia. Jadi itu sangat bisa dimaklumi juga. Gendra paham bahwa David pun kesulitan di sana. David juga pasti lebih repot karena membawa serta anaknya di sana. Bagi Gendra, biarlah David lolos dari amarahnya saat ini. Gue juga nggak tahu, tapi kayaknya dari cuaca gitu. Waktu kita transit di London, Hazel masih baik-baik aja. Tapi waktu transit di Doha, dia udah muntah-muntah terus mengeluh pusing. Jelas David. David merasa sangat tidak enak dengan Alina dan Gendra saat ini. Dia merasa bahwa tidak becus menjaga Hazel begitu saja sampai anak kecil itu bisa sakit seperti ini. Nah, sorry ya, ulah gue Hazel jadi sakit. Alina menatap tidak suka ke arah David. No, gak usah minta maaf. Kenapa minta maaf? Ini bukan salah lu, Fit. Gue harusnya terima kasih banget sama lu karena udah ajak Hazel jalan-jalan. Gue gak tahu gimana kalau lu gak ajak Hazel liburan deh. Lu udah banyak bantu gue dan gue bener-bener berterima kasih buat itu. Iya, ngapain lu minta maaf? Lu gak salah. Hazel sakit tuh ya karena murni karena imun dia lagi lemah. Gue juga paham kalau lu pasti kerepotan selama sama Hazel. Lu patut gue ancuni jempol untuk sekarang, ucap Gendra. Asik, terima kasih Tuan dan Nyonya Gendra. Kalau begitu saya mau mobil satu ya, Ferrari ya. Ngelunjak sialan. Hazel yang tadi sedang menutup matanya, kini mulai membuka matanya kembali dan menatap mamanya yang sedang memeluk dirinya, juga papanya yang berada di sampingnya. Ku udah pulang, Ma, ucap Hazel lirih. Alina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya, kakak udah pulang nih. Mama kangen banget sama kakak. Tuh, papa juga kangen lo sama kakak. Iya, papa kangen banget sama kakak. Kakak masih pusing kepalanya, tanya Gendra. Udah enggak, Pak, cikit aja pusingnya. Om Fit mana? Om Fit di sini sayang. Hazel udah enakan. Hazel menganggukkan kepalanya. Udah Om, soalnya udah ketemu mama sama papa. David benar-benar merasa lega karena melihat Hazel yang sudah segar seperti sekarang, meski belum sepenuhnya ceria dan sehat seperti biasanya, namun itu sudah lebih baik dari keadaan Hazel saat dia bersama David di pesawatnya tadi. Alhamdulillah kalau udah enakan. Om David senang banget dengarnya. Gendra terkekeh kecil, lalu dia merapatkan tubuhnya ke arah David dan berbisik kecil. Lu kan Kristen, ngapa bilang alhamdulillah? Seharusnya puji Tuhan, ucap Gendra mengingatkan. David benar-benar tergelak dengan apa yang dikatakan oleh Gendra. Benar juga, mengapa dia selalu lupa dengan kata-kata bersyukur dalam agamanya dan malah menyebutkan kata-kata bersyukur dari agama lain. Membingungkan. Toleransi ya? Gendra terkekeh kecil. Toleransi apa mau login? Bukannya gebetan lu kali ini berhijab. Nah gimana tuh? Tuhan aja udah beda. Gimana mau bersatunya? Kalau nggak mau diseriusin, lebih baik ya udah lepasin. Jelas Gendra. Gue masih ragu nih. Gue juga nggak mau ngelepasin keyakinan gue demi wanita. Gue mau ngelepasin agama gue kalau gue udah bener-bener dapat petunjuk dan hidayah yang jelas. Benar juga apa yang dikatakan oleh David. Jangan hanya karena cinta atau wanita atau hanya karena pria kalian bisa mempermainkan dan melepaskan agama yang sudah kalian imani dari kecil. Agama bukan untuk permainan dan keyakinan. Itu adalah hal yang sensitif dan serius. So berpikirlah sebelum bertindak. Iya juga ya. Ya udah gue cuman bisa semangatin lu deh. Semoga lancar kisah cinta lu sekarang.
Doain juga dong Pak Kendra, Tuhan lu dan gue berbeda. Kalau lu lupa, loh, pelut mama kok udah nggak besar lagi? Celetuk Hazel. Iya dong, kan adiknya kakak Hazel udah lahir, jawab Kendra. Wah iya ma, sekarang mana dedeknya? Aku mau lihat. Kakak Hazel bersih-bersih dulu yuk sama papa, nanti baru lihat dedek bayinya, ucap Kendra yang diangguki oleh Hazel. Gue juga mau lihat. Yaudah gue bersihin diri dulu ya. Selanjutnya mereka semua mulai masuk ke kamar masing-masing untuk membersihkan diri mereka dari kuman-kuman di luaran sana. Nyanyian itu berasal dari suara Alina yang menyanyikannya di hadapan kedua anak lelakinya yang tertidur dan di samping anak pertamanya yang menatap ke arah adiknya dengan kagum. Di samping Hazel ada Kendra dan David yang menatap kedua anak Kendra dengan tatapan yang sulit diartikan. Itu lagunya sayang, kakak bisa nyanyi buat dedeknya, tanya Alina sambil menggenggam tangan Hazel. Nggak bisa ma, aku bisanya lagu ini nih, mama mau dengar. Boleh sayang, ucap Kendra sambil mengajak rambut Hazel lucu. Hazel mulai mengambil ancang-ancang untuk bernyanyi. Dia mulai mengambil nafasnya dan tersenyum ke arah mama dan papanya bergantian. David sudah menduga jika Hazel akan menyanyikan lagu kebanggaannya. Bagaimana tidak, selama di Skotlandia pun Hazel selalu menyanyikan lagu itu sampai David hafal lirik lagu tersebut. Karena Hazel nak tahu lagu itu dari mana sih, bisa-bisanya nyanyi itu. Mana kayak mama kayak seneng banget lagi nyanyinya. Hazel tidak menjawabnya, melainkan dia melihat ke arah adiknya yang sedang menggeliat kecil. Nama dedeknya siapa ma? Tanya Hazel. Abang Kenan sama adik Lean. Abang ma adik ya ma. Terus aku siapa ma? Ini kakak Hazel, ucap Alina sambil menunjuk Hazel. Hazel tertawa kegirangan dengan dibantu oleh Kendra. Hazel mencium dahi Kenan dan Leon bergantian. Iwani, ndak kayak Om Fit bau. Astaga itu anak lu Ken. Waktu di pesawat aja dia lemes banget kayak nggak punya semangat hidup. Ke gue manja-manjaan. Terus kayak badannya nggak punya tulang. Gue bilang ini dia manut aja, giliran sama mak bapaknya gue dinistain lagi. Astaga, apa sih belicik Om Fitlek, kayak tante bau aja ih. Akhirnya akikah untuk kedua anak Kendra sudah selesai dilaksanakan tepat 2 jam yang lalu. Dan kini di kediaman Kendra masih banyak sanak keluarga yang sedang berbincang satu sama lain, berbincang mengenai bisnis, dan ada yang berbincang mengenai kondisi keluarga mereka. Namun yang menjadi perhatian sedari tadi adalah David yang turut mengundang atau membawa gandengan seorang perempuan berhijab yang tak lain adalah Shaima, wanita yang pernah diceritakan oleh Hazel kepada Alina dan Kendra. Shaima, umur berapa? Tanya Alina. Alina tahu Shaima ini masih terlalu tung dengan suasana ini. Bagaimana tidak? Ini adalah ketiga kali dia dan David bertemu. David malah langsung mengajak Shaima untuk berkenalan dengannya dan Kendra juga dengan papanya yang kebetulan tadi datang di acara akikah ini. Baru dua-dua kak. Kak Alina berapa? Tanya Shaima dengan lembut. Alina tersenyum dan melihat Shaima dengan pandangan yang sulit diartikan. Bagi Alina, Shaima adalah perempuan berjilbab yang jika menggunakan jilbab apapun akan cocok dengan wajahnya, apalagi wajahnya seperti campuran Arab. Aku 25, kamu cantik ih, aku kayak pernah lihat, celetuk Alina. David di sampingnya terkekeh kecil. Lu pasti tahu dan familiar soalnya dia ini selebgram. Shaima Larasati dia tuh. Alina kini membulatkan matanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh David. Ternyata Shaima ini adalah selebgram yang sedang naik daun ternyata.
Kayak keturunan Arab ya? Tanya Alina lagi. Iya kak, abi saya kebetulan orang Arab. Kakek saya dan ibu saya pun masih ada keturunan Arab, jawab Saima. Alina tersenyum dalam hatinya. Dia berpikir apakah jika David bersama dengan Saima, David akan mendapatkan restu dari keluarga Saima. Mendengar jika orang yang keturunan Arab itu rata-rata akan berjodoh kembali dengan orang yang memiliki garis keturunan Arab juga. Terlebih David ini adalah seorang non-muslim. Bagaimana ya? Walah pantas, kamu cantik banget pakai hijab, apapun cocok di struktur muka kamu. Gak kayak aku, bulat banget kalau gitu. Saima tertawa kecil. Cantik kok Kak Alina, kulitnya putih bening banget, pasti perawatannya mahal kan ya? Aku mah perawatannya cuman pakai barang endorse. Alina tertawa. Ya gimana ya biar suami betah sih? Iya juga ya. Atensi David kini beralih ke arah Hazel yang baru saja datang dan bermain dengan kakeknya, Robert. Hazel nampak senang dan wajahnya juga berseri-seri. Opa, kakek, aku seneng banget, ucap Hazel. Kendra tertawa dibuatnya. Yang bener atuh kak, mau nyebut opa. Opa apa kakek? Kok malah dua-duanya gitu? Emang ndak boleh papa? Ucap Hazel sambil menatap Kendra polos. Boleh kok. Yaudah, Cil, nggak mau sama Tanya David ke arah Hazel. Hazel menatap David dengan pelan, lalu menggelengkan kepalanya. Dak, kan dah punya anta. Ku mau sama opa kakek aja, ucap Hazel sambil tersenyum kembali menatap Robert. Robert tertawa kecil, lalu mulai mengelus kepala Hazel dan selanjutnya mendudukkan dirinya di samping Alina. Biasanya juga nempel sama cibir David. Hazel menatap tajam David. Endaklah kan udah ada antenya. Sel, sama opa kakek aja ya. Alina paham jika anaknya ini sedang merasa tersingkirkan sepertinya. Hazel juga sedang tidak ingin dengannya dan Kendra juga David. Jika dengan David alasan Saima, maka alasan dengannya dan Kendra adalah Hazel merasa bahwa dia diajukan oleh mama dan papanya. Oke, itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh anak pertama ketika baru mendapatkan adik baru kan. Hazel baru merasakannya akhir-akhir ini. Enggak kok Cil, kan sama kamu terus, kata David. Hazel menggelengkan kepalanya. Enggak mau sama opa kakek aja, sama Kak Nick, sama Oma nenek aja. Fit kan sama antonya, papa mama jaga sama adik. Jadi aku cendili kalau ndak sama kakek. Kendra dan Alina saling melemparkan pandangannya. Lalu dengan pengertian, Kendra mulai mengambil Hazel dari gendongan papa Robert. Namun Hazel malah menolak itu dan tidak mau lepas dari gendongan sang kakek. Ndak mau pak, aku mau sama akek. Robert yang melihat Hazel menolak, Kendra pun tersenyum maklum dan berbicara dengan isyarat kepada Kendra untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Hazel saat ini. Hazel sedang dalam mode cemburu saat ini. Kok kakak gitu sih, papanya pingin gendong, kata Alina. Ku bilang ya ndak mau, macai, ucap Hazel dengan nada tinggi disertai suara tangisan yang nyaring. Hazel, kakak Hazel udah jadi kakak kok marah-marah sih, ucap Kendra dengan agak sedikit keras. Hazel yang mendengar itu semakin menguatkan tangisannya hingga semua keluarga Kendra dan Alina yang berada di rumahnya berbondong-bondong untuk melihat penyebab Hazel menangis. Kenapa cucu aku nangis? Tanya Bu Desi ke arah Hazel yang masih di gendongan Pak Robert, seakan tersadar dengan apa yang dia lakukan. Kendra menatap ke arah Alina yang menggelengkan kepalanya dan mengelus tangannya seolah-olah berusaha menenangkan Kendra yang masih emosi. Pelan-pelan Kendra, anak cemburu itu wajar. Kedatangan adik yang tiba-tiba membuat dia ngerasa diacuhin sama orang tuanya. Biasanya perhatian kalian semuanya kalian curahkan kepada Hazel, tapi sekarang semuanya sudah beda dan Hazel pasti merasa sangat beda dengan sikap kalian. Jelas Pak Robert. Kendra yang mendengar itu tentu saja merasa sangat bersalah dengan Hazel. Dia berusaha untuk menyentuh Hazel dan membawa Hazel pada pelukannya. Namun Hazel segera menepis tangan Kendra dan juga Alina yang berusaha membawa Hazel pada pelukannya. Nak,
ayo sama mama yuk, ucap Alina. Hazel menggelengkan kepalanya sambil terisak kecil. David yang melihat itu tentu saja terluka. Dia merasa bahwa dia pun akhir-akhir ini jarang bermain dengan Hazel dan malah sibuk bekerja dan pendekatannya dengan Syaima. Sama Om Fit aja yuk sayang. Ndak mau, Om sama opa kakek aja. Mau sama kakak Nick juga. Ndak mau di sini. Kamu apain sih cucuku? Sampai dia nggak mau di sini segala? Tanya Bu Desi dengan tajam. Sama Om aja yuk Hazel sayang. Hazel tetap menggelengkan kepalanya. Dia tetap mau berada di pelukan opanya. Mau ke rumah opa, ndak mau sama mama, papa. Aku mau bobok sama nenek, oma. Ndak mau sama om papa. Robert sibuk menenangkan Hazel yang masih menangis seperti itu. Sementara Bu Desi dan Pak Abraham juga Bu Ayu menatap ke arah kedua anak mereka dengan pandangannya yang sulit diartikan. Kalian itu ya, bikin cucuku nangis aja. Dia lagi ngerasa cemburu dan perhatian kalian sepenuhnya fokus sama anak kedua dan ketiga kalian. Janganlah kalian marahin kayak gitu. Dia udah merasa di nomor 2 kan, dan sekarang masih saja dimarahin sama kalian, ucap Bu Ayu. Bukan memarahi Bu, kami hanya menegurnya saja, ucap Alina. Kalian menganggap mama sama ibu bodoh. Kami tahu, kemarin juga Gendra nyubit lengan Hazel karena Hazel numpahin bedak yang bikin Alina jatuh kan, padahal jatuhnya ke kasur, tapi kamu malah nyubit dia. Meski cubitannya kecil dan sama sekali tidak terasa, namun dia akan ingat sampai dia besar Gendra. Mama benar-benar kecewa sama kalian berdua.